Oke, di video kali ini kita akan ngomongin tentang hasil kali kelarutan. Pertama-tama, seperti biasa, kita mulai dulu nih dari judul pembelajaran kita. Kalau kita lihat dari judul pembelajaran kali ini adalah poin pentingnya yaitu kelarutan. Nah, kalau kita bicara tentang kelarutan, sebenarnya kelarutan ini merupakan suatu kemampuan atau ability. Ability ataupun kemampuan, kita bisa menetapkan harganya ataupun besarnya. Seperti contoh, kalau aku hubungkan dengan keelektronegatifan. Keelektronegatifan, misalkan kalau kita ambil contoh CL, itu ada harganya, ada besarnya. Kalian bisa coba cek di Google harga keelektronegatifan dari CL itu ada sekian, koma sekian kayak gitu. Berarti karena kelarutan ini, balik lagi ya, merupakan suatu ability ataupun kemampuan, dia punya harganya. Nah, secara general kalau aku bisa simpulkan bahwa hasil kali kelarutan ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mengkuantifikasi ataupun menetapkan besarnya suatu senyawa, harganya gitu ya, terhadap apa? Terhadap mudah atau sukarnya suatu senyawa tersebut larut dalam pelarut. Oke, berarti hasil kali kelarutan ini dia akan berhubungan dengan senyawa. Senyawa apa? Senyawa ionik. Oke, berarti kita akan berhubungan dengan senyawa ionik. Tadi aku sempat menyebutkan bahwa sukar atau mudahnya suatu senyawa tersebut larut dapat kita ukur dengan apa? Hasil kali kelarutan. Mungkin kalian akan bertanya, yang namanya kelarutan itu berhubungan dengan polar dan non-polar. Kalian bisa bertanya sama aku bahwa, loh Dis, tapi kan senyawa ionik itu kan positifnya jelas banget dan negatifnya ada. Artinya dia terbentuk dua kutub dan kita bisa menyimpulkan bahwa setiap senyawa ionik merupakan senyawa polar. Kalau senyawa polar apabila kita larutkan dalam air, mostly mereka akan apa? Mereka akan larut. Tapi kenapa ada yang sukar larut? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya pembelajaran hasil kali kelarutan. Bahwa ternyata, percaya atau enggak, senyawa ionik itu ternyata ada yang mudah larut, oke, mudah larut, dan ada yang sangat sukar larut, atau bisa kita sebut dengan bahkan tidak larut kayak gitu, sukar larut, ataupun kelarutannya dalam air sebagai pelarutnya itu cukup kecil. Nah, mudah larut ataupun sukar larutnya akan kita ketahui dari apa? Dari harga hasil kali kelarutannya. Dalam kasus ini adalah KSP. Oke, jadi kalian tahu bahwa KSP itu merupakan suatu istilah ataupun tetapan yang digunakan untuk kita ketika kita melihat harganya, oh berarti kita bisa mengira-ngira nih, oh berarti ini kira-kira dia tidak terlalu mudah nih larut dalam air kayak gitu, ataupun ini sukar nih dalam larut dalam air. Jadi inilah fungsi pembelajaran hasil kali kelarutan, bahwa kalian menemukan fakta bahwa tidak semua senyawa ionik itu mudah larut dalam air. Beberapa di antaranya itu sukar larut di dalam air. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan aku ambil suatu contoh nih, misalnya ya, kalau aku punya suatu wadah, nah di mana dalam wadah ini aku akan memberikan suatu pelarut air, oke. Jadi katakanlah aku akan memberikan suatu pelarut air di dalamnya. Nah, sekarang aku punya suatu wadah yang di dalamnya berisi pelarut air. Sekarang, kalau aku ingin ke dalam wadah ini memasukkan suatu senyawa ionik, oke, yang bernama BaSO4. Jadi aku masukkan ke dalam ini dan kira-kira apa yang terjadi. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika BaSO4 ini masuk ke dalam larut air, karena dia merupakan senyawa ionik, ada yang larut, tentu saja pasti. Tapi surprisingly dia itu ada yang mengendap.
Artinya kalau dia ada yang mengendap, berarti tidak larut semua dong. Kalau kita bandingkan dengan NaCl ataupun garam dapur, ketika kita larutkan ke dalam air, dia akan larut semuanya dan akan kita mendapatkan suatu fasa yang homogen kayak gitu. Tapi ketika BaSO4 yang notabene sama-sama senyawa ionik, ketika kita larutkan ke dalam air, ada yang mengendap kayak gitu. Dan juga ada, of course, ada yang larut. Lagi-lagi dia adalah senyawa ionik. Oke. Jadi ketika dia larut, dia akan membentuk apa? Ion-ion dong. Berarti dia akan membentuk Ba2 positif dan SO4 2-. Jadi ketika larut itu biasanya pelarut air tersebut akan membuat Ba2 positif itu dikelilingi oleh molekul-molekul air dan SO4 2- juga akan dikelilingi oleh molekul-molekul air. Inilah salah satu konsep dari bagaimana suatu pelarut melarutkan suatu senyawa yang dilarutkan kayak gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita telusur dari gambar ini? Nah, karena Ba2 positif dan SO4 2- tidak terlalu larut dalam air ataupun kelarutan itu cukup kecil, makanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ba2 positif dan SO4 2- bisa kembali bereaksi membentuk endapan putih ini, yaitu BaSO4-nya. Berarti di sana ada suatu reaksi yang bersifat reversible dong. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa BaSO4 ketika dilarutkan ke dalam air, fasanya apa? Udah pasti solid awalnya kan. Nah, ada suatu reaksi yang bersifat apa? Reversible. Karena kemungkinan endapan ini kembali terbentuk dari hasil Ba2 positif yang bereaksi sama SO4 2- karena pelarut air tidak cukup untuk mengikat kedua ion ini kayak gitu. Makanya dia kemungkinannya akan terbentuk lagi kayak gitu. SO4 2-. Koefisiennya berapa? Ya 1 1 1. Oke. Reaksi reversibel, langsung kita bisa mengkonekkan bahwa oke, ini adalah reaksi kesetimbangan. Ya dong. Kalau reaksi kesetimbangan berarti kita bisa melakukan suatu persamaan ataupun kita bisa menulis persamaan reaksi kesetimbangan. Dari sini aku bisa mengambil suatu persamaan bahwa Ba2 positif dan SO4 2- karena dia dalam bentuk ion, berarti fasanya apa? Aquos. Oke, jadi fasanya adalah aquos. Dalam kesetimbangan, kalian bisa cek lagi video sebelumnya tentang kesetimbangan bahwa fasa yang kita ambil adalah gas dan juga aquos. Solid kita tidak masukkan. Berarti kalau aku bikin persamaan kesetimbangannya akan menjadi apa? Konsentrasi Ba2 positif dikali SO4 2-. Oke, pangkatnya berapa? Karena 1 berarti 1 kita bisa tidak tulis. Nah, karena solid ini tidak kita masukkan, maka akan seperti ini persamaannya kayak gitu. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita ngomongin tentang hasil kali kelarutan, yang kita masukkan atau yang kita larutkan adalah segala sesuatu ataupun senyawa yang solid, seperti BaSO4. Kalau aku ganti dengan AgCl, juga solid. Nah, makanya nanti kita bisa melihat pola bahwa yang dituliskan dalam persamaan kesetimbangannya selalu yang berada di sebelah kanan. Sekali lagi, kenapa Dis? Karena yang kita larutkan itu selalu fasanya solid. AgCl, AgI, CaF2, MgOH2 kali, itu semuanya solid. Ketika solid, ketika dia membentuk ya ataupun dia dilarutkan dan terdisosiasi akan membentuk ion-ionnya, yang mana ketika kita berhubungan dengan persamaan kesetimbangan dan kita akan menuliskan persamaan kesetimbangan, kita akan selalu hanya menuliskan fasa gas ataupun aquos. Jadi yang solidnya itu kita tidak masukkan karena selalu
terlihat pola yang dimasukkan adalah di bagian kanan, dan di bagian kanan ini merupakan bagian produk, dan bagian produk ini yang ion-ion ini adalah yang larut. Makanya aku bisa bikin atau aku bisa membuat singkatan dengan solubility product. Kenapa produk? Karena dia berada di sebelah kanan. Kenapa solubility? Karena ion ini adalah yang dilarutkan oleh pelarutnya. Jadi ion-ion ini yang dikelilingi oleh pelarutnya, molekul-molekul H2O kayak gitu. Makanya tetapan dari hasil kali kelarutan itu singkatannya adalah KSP. Kalau kalian cek di Google, definisi dari KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion yang jenuh kayak gitu. Tapi kalau kalian hafalin itu rada bingung, tapi kalau kalian lihat ataupun telaah secara konseptualnya bahwa kejadian itu seperti ini. Oh, ternyata ada senyawa ion ya yang berbentuk solid dilarutkan akan menjadi aqueous, yang mana itu adalah ion-ionnya karena dia berada di sebelah kanan bagian produk. Dan ketika kita buat persamaan keseimbangan, ya jadinya ion-ionnya yang kita masukkan karena fasanya itu adalah aqueous kayak gitu. Jadi singkatannya adalah KSP. Oke, gitu ya. Nah, aku harap kalian paham nih tentang konsep dari hasil kali kelarutan. Sekarang berarti kita udah tahu bahwa harga KSP akan menentukan sukar atau mudahnya suatu senyawa ionik itu larut. Sekarang kalau aku ingin menjabarkan atau ingin sedikit ngelis senyawa-senyawa ion dengan harga KSP-nya kayak gitu. Misalkan kalau aku punya AgCl. Nah, dari tadi aku udah menyebutkan AgCl. Ini dia memiliki harga KSP sebesar berapa? 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Terus juga ada misalkan AgBr. Nah, AgBr itu harga KSP-nya sama dengan 5,0 kali 10 pangkat minus 13. Harga KSP dari AgI itu adalah 8,3 kali 10 pangkat minus 17. Nah, sekarang aku punya pertanyaan kepada kalian semua bahwa dari ketiga senyawa ionik ini, bisa nggak kalian bikin urutannya mana yang paling gampang larut dalam air? Kayak gitu. Kalian bisa tentukan dari apa? Dari harga KSP-nya. Kira-kira gimana? Oke. Konsepnya adalah semakin besar harga KSP-nya, kita coba balik lagi ke slide sebelumnya. Semakin besar harga KSP-nya, jadi semakin besar harga KSP-nya, maka konsentrasi Ba2 positifnya dan konsentrasi dari SO42-nya akan semakin besar dong. Setuju? Kenapa? Karena ini mereka semua berbanding lurus. Jadi ketika yang satu naik, ya udah semuanya naik. Artinya semakin banyak Ba2 positifnya dan SO42-nya sebagai ion, berarti yang dilarutkan semakin banyak dong. Setuju? Jadi ini hasil kalinya nanti karena makin besar angka yang dikalikannya ataupun konsentrasi yang dikali-kalikannya tuh, maka nilai KSP-nya akan semakin besar. Setuju ya? Jadi kalau semakin tinggi harga KSP-nya, ini akan berpengaruh terhadap hasil kali dari Ba2 positif dan SO42 negatif. Kenapa? Karena konsentrasi mereka juga naik, sehingga hasil kalinya juga membesar. Kayak gitu. Paham ya? Jadi dari kesimpulan yang telah aku jelaskan bahwa kalian bisa mengambil kesimpulan semakin besar harga KSP-nya, maka senyawa tersebut akan semakin mudah larut dalam air. Dari sini kita bisa lihat bahwa minus 10 itu udah pasti lebih besar daripada minus 13. Dan minus 13 lebih besar daripada minus 17. Berdasarkan harga KSP ini, kita tidak perlu melihat angka yang di sini nih.
Karena kita bisa ngecek dia dari apa? Dari eksponennya aja. Makanya kalau aku urutkan dari yang paling mudah larut hingga yang paling sukar larut, ya udah ini udah sesuai nih, udah berurut. AgCl lebih besar daripada AgBr dan lebih besar daripada AgI. Oke. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, nanti aku akan membuat video terpisah untuk membahas soal-soal tentang hasil kali kelarutan. Tapi untuk video kali ini aku akan sedikit menyelipkan bagaimana cara kita mencari KSP. Soalnya sederhana, kalau aku punya CaF2 solid dengan konsentrasi Ca2 positifnya itu 2,1 kali 10 pangkat minus 4, tentukan KSP-nya. Oke, gimana caranya, Dis? Ya udah, paling gampang kita bikin dulu nih reaksinya ketika CaF2 ini mengalami disosiasi. Berarti CaF2 solid ketika dia mengalami disosiasi akan menjadi apa? Ca2 positif ditambah 2F negatif. Oke. Nah, sekarang kita ingin menuliskan persamaan KSP-nya. Berarti KSP sama dengan konsentrasi, berarti hasil kali konsentrasi ion-ion. Secara definisi ya dong. Berarti yang sebelah kanan dong. Nah, makanya Ca2 positif dikali F negatif, jangan lupa dipangkat sama 2 gitu. Sekarang tinggal kita isi aja. KSP sama dengan konsentrasi Ca2 positifnya berapa? 2,1 kali 10 kali 10 pangkat minus 4. Oke, sekarang yang F2-nya gimana? Nah, F pangkat 2-nya gimana? Karena di bagian Ca kita punya konsentrasinya 2,1 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kalau di sini ada 2, kita tinggal kali 2 dong. Menggunakan perbandingan koefisien. Ini standar ya, stoichiometry. Berarti ini akan menjadi apa? 4,2 kali 10 pangkat minus 4 kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya. Nah, hasilnya gimana nih? Kalian bisa menggunakan kalkulator seperti biasa. Ini hasilnya akan 3,7 kali 10 pangkat minus 11. Oke, inilah nilai KSP-nya. Jadi aku harap kalian udah bisa nih mencari nilai KSP. Tapi ini baru sedikit. Nanti kita akan banyak latihan soal di pembelajaran video berikutnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian paham nih tentang konsep dari apa? Hasil kali kelarutan. Oke?